Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Now I would like to explore, to discuss the greatest mujahid dakwah from Indonesia. He is Al-Ustadz Muhammad Rizik Syihab atau Habib Rizik Syihab. Saya pernah ikut pengajiannya di rumahnya di Petamburan di kawasan Tanah Abang itu. Saya capai ke sana naik angkot jauh setiap minggu pagi, setiap Ahad pagi pertama setiap bulan, dan biasanya saya berangkat jam 6 ya, jadi sekitar jam 7 jam 8 ketika masih sepi saya sudah tiba di perpustakaan Habib Rizik Syihab. Pengajiannya dulu di dalam ruang perpustakaan sama di luarnya itu sempit tempatnya. Entah sekarang jam 9 mulai, dan sekitar habis lohor jamaah biasanya dihidangkan piring-piring besar berisi kue-kue, dan itulah satu harapan terakhir yang selalu saya tunggu-tunggu. Ya santai aja ya, ngomongin pejuang hebat tapi berisik ya. Ya kalau ada penonton yang nggak setuju saya ketawa ya mohon maaf ya, tapi ya kadang-kadang masa serius sih dari awal sampai akhir. Ini ada program baru namanya program Mujahid Dakwah, sekitar 25 menit ke atas. Satu video yang terpanjang, karena ribuan video yang sudah saya buat itu rata-rata 7 menit sampai 14 menit, tapi umumnya 7 menit 8 menit ya. Sekarang ini satu percobaan membuka tokoh-tokoh pejuang Islam ya, mujahid dakwah, pejuang-pejuang dakwah dengan durasi yang panjang ya, 25 menit ya, yang sudah kemarin Habib Bahar bin Smith ya, itu 28 menit ya, dan mungkin akan seminggu 2 kali atau seminggu sekali mengupload video tentang tokoh-tokoh Islam Indonesia yang memiliki kaliber dunia. Sekarang kita bahas Habib Rizik Syihab, dan saya baru tahu ketika Habib Rizik Syihab menjelaskan kitab kuning lewat layar yang besar, big screen di luar ruang perpustakaan itu, dan suaranya lantang seperti dia bicara di lautan massa padahal di ruang tertutup ya. Ini soal pembawaan, soal khas orang berbeda-beda di dalam menyampaikan satu artikulasi intelektualnya, dan artikulasi intelektual dan politik Habib Rizik sangat canggih ya, sangat sistematis, sangat detail, dan sangat cermat di dalam berpikir ketika menjelaskan masalah-masalah pertarungan pemikiran di dunia Islam waktu itu, warisan pikiran Islam abad yang lalu tentang tentang Asy'ari dan Al-Ma'turidiyah ya, ya. Dan dalam sumber-sumber aslinya kitab Arab Gundul, saya jadi baru tahu kesan pertama ketika ikut pengajian Habib Rizik di Petamburan di rumahnya Habib Rizik itu. Saya baru tahu ternyata Habib Rizik adalah bukan saja seorang mujahid dakwah, tetapi dia seorang pemikir sistematis, dia seorang intelektual
yang cermat di dalam berpikir. Dialah Habib Rizik Syihab. Jadi dakwah itu bertingkat-tingkat ya. Yang paling tinggi tentu kalau dakwah pada level ini ya, mempersoalkan kebijakan politik ya, itu dakwah paling berwibawa di situ tuh. Seperti yang dilakukan Habib Rizik, ya. Jangan dibandingkan dengan saya. Pikiran saya masih ngurusin bagaimana cara bikin gerobak untuk jualan donat lagi. Gerobak yang ketiga, cari uangnya gimana, beli bannya berapa. Sementara Habib Rizik bicaranya misalnya ya di salah satu video itu, bahaya tuh proyek reklamasi kalau diteruskan di Jakarta Utara. Bisa ada sekitar 40 penduduk Cina di berapa ribu apartemen di 16 pulau itu. 3 kali penduduk pulau, 3 kali penduduk Jakarta itu nanti yang ada di pulau reklamasi, hitungan Habib Rizik. Jadi harus dilawan gitu dulu ya itu kan. Sekarang gubernurnya sekarang bukan Ahok tapi siapa, Anies Baswedan, sebagaimana harapan umat Islam. Terus dia bicara lagi tentang Pulau Tibet, negara Tibet yang tadinya merdeka itu kemudian dipinjami Cina, dibangun kota-kota infrastruktur oleh Cina, yang bangun orang-orang Cina, dan kemudian ternyata pekerja-pekerja yang membangun Tibet itu kan pekerja-pekerja dari Cina semua. Ternyata mereka tentara dan memberontak sehingga Dalai Lama itu kepala negaranya, pimpinan tertingginya diusir dari negerinya sendiri sampai sekarang. Itu bahayanya itu kalau kerjasama dengan Cina. Terus juga tentang yang contoh kedua yang diungkapkan oleh Habib Rizik adalah Zimbabwe yang juga dipinjami besar dana pinjaman hutang dari Cina, tapi lama-lama karena nggak sanggup membayar, akhirnya boleh nggak membayar, tapi syaratnya satu, mata uangnya diganti sekarang dengan yuan. Jadi transaksi di Zimbabwe di Afrika itu sekarang pakai yuan, mata uang Cina. Tuh, gagal bayar, kompensasinya bisa seperti yang diinginkan oleh orang yang memberikan hutang. Terus juga di Angola juga begitu, dikasih bantuan pembangunan besar-besaran dengan utang dari Cina, bahan-bahan dari Cina, dan kemudian mengalami kesulitan untuk membayar. Akhirnya presiden Anggolanya ditekan supaya menaikkan ya satu kepres atau satu peraturan agama Islam supaya dilarang di Angola. Selesai kan, karena faktor tidak hati-hati kerjasama dan hutang dengan Cina. Itu yang diungkapkan oleh Habib Rizik ya. Dakwahnya itu sudah menyentuh ya keputusan atau kebijakan politik pemerintah. Nah, itu yang membuat resiko dakwah dari Habib Rizik itu jauh lebih besar daripada kalau seorang dai atau mujahid dakwah itu mengajarkan cara bersuci, itu tidak salah. Cara mengajarkan bagaimana sholat kalau di perjalanan, sholat di pesawat, fikih maksudnya diajarkan. Bicara tentang air musta'mal, air yang najis bagaimana begitu ya. Tapi Habib Rizik mengambil tema-tema dakwah seperti Habib Bahar itu mempersoalkan kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat itu menjadi miskin dan berada dalam situasi yang berbahaya kalau diteruskan. Diingatkan supaya jangan berhutang atau memberikan peluang yang terlalu banyak terhadap tenaga-tenaga kerja asing Cina itu. Itulah yang dilakukan Habib Rizik, sehingga lawan-lawan dari dakwahnya Habib Rizik juga besar karena terganggu kepentingan ekonomi dan kepentingan bisnisnya. Dan dibalik politik kan seperti mata uang ya, koin itu kan punya dua sisi mata uang, satu sisi politik, satu sisi mesti ekonomi atau bisnis. Nah, karena kebijakan politik yang dipersoalkan terganggu kepentingan bisnis yang
yang dipegang atau yang dipegang oleh para pemangku kepentingan politik itu. Jadi kemudian mereka melakukan perlawanan karena ada orang-orang ya seperti Habib Rizik Syihab itu mempertanyakan kebijakan-kebijakan politik yang mengganggu kepentingan ekonomi orang-orang yang punya kekuasaan tadi, sehingga sampai sekarang sebelum pilpres sudah diantisipasi berbahaya, makanya diisolasi di Mekah sampai sekarang, sampai 3 tahun ya, karena bahaya kalau tidak dia Habib Rizik itu bersatu dengan umat Islam di Indonesia, sebagaimana sudah mereka tahu pengaruh besar Habib Rizik ketika 212 sebagai khotib Jumat 2 Desember 2016, 7 juta umat Islam berkumpul di Monas dan sekitarnya. Satu prosesi sholat Jumat terbesar di semesta, dan khotib Jumatnya adalah Habib Rizik Syihab, dan yang hadir adalah seluruh petinggi-petinggi dan penguasa-penguasa negeri ini, dan mereka tersadar siapa sesungguhnya dan seberapa besar pengaruh Habib Rizik Syihab. Salah satu keistimewaan Habib Rizik adalah dia sejak muncul ya, itu dengan cara bergerak berdakwah melalui tanzim ya, melalui organisasi yang dia bentuk dengan kesadaran penuh, yaitu Front Pembela Islam. Tidak ada ya di awal abad 20 atau akhir abad 20 saat itu 1998 atau di awal abad 21, seorang ustadz, seorang juru dakwah itu sadar tentang pentingnya organisasi di dalam dakwah supaya lebih teratur, meluas dan mendalam sebagai sebuah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sejak awal dia muncul secara genuine ya, secara asalah, secara asli, yaitu bukan hanya melakukan orasi-orasi secara personal ya sebagai seorang juru dakwah, tapi dia membangun ya satu tanzim, satu organisasi untuk mendukung gerak dakwahnya, yaitu Front Pembela Islam. Dan kemudian kita lihat Front Pembela Islam itu awalnya juga didukung oleh Wiranto misalnya yang kemudian akhirnya secara politik berseberangan. Nah, itu biasa kan penguasa, karena kemudian lambat laun orang menyadari jati diri sesungguhnya Front Pembela Islam itu memang untuk menyelamatkan negeri ya, bukan untuk memblok satu kepentingan politik tertentu, tetapi betul-betul ya berjuang lillahi ta'ala. Dan prestasi spektakulernya tentu bukan memporak-porandakan kafe-kafe yang masih buka di bulan Ramadan, tidak itu. Itu yang terlalu dibesar-besarkan, di blow up oleh media massa untuk maaf untuk membangun citra yang negatif. Tapi ketika tsunami menerjang Aceh dan membuat Aceh itu penuh oleh mayat-mayat bergelimpangan, Front Pembela Islam itu mencari mayat-mayat itu, memandikan mayat-mayat itu dan menguburkannya, setidaknya merawat, mencari, dan tidak ada ormas yang datang kecuali Front Pembela Islam. Tidak ada partai politik yang bekerja siang malam untuk mencari dan mengurus ribuan mayat kecuali Front Pembela Islam yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Tampak daya jangkau organisasi itu begitu efektif dakwah jika menggunakan tanzim. Inilah yang membuat Habib Rizik menjadi different, karena dia membangun struktur organisasi sampai ke
Indonesia dan sampai ke tingkat yang paling bawah, paling tidak pada tingkat kecamatan. Dan dari 98 sudah sekitar 22 tahun kiprah Front Pembela Islam, kiprah Habib Rizik makin diperhitungkan oleh penguasa dan makin dicintai oleh rakyat jelata karena sayap sosialnya bekerja ketika bencana tiba, ketika gunung api meletus dan rakyat menderita. Di sana ada Front Pembela Islam. Ketika banjir bandang menerjang, ketika gempa bumi memporak-porandakan rumah-rumah penduduk sehingga mereka kehilangan tempat berteduh, di sana bantuan-bantuan baik material, tenaga, pikiran, dan daya juang dari anggota-anggota Front Pembela Islam dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Inilah salah satu ciri khas ya dari Habib Rizik yang bisa menggerakkan ya, anggota-anggotanya di seluruh Indonesia melalui tanzim, organisasi yang dia bentuk ya. Rupanya dibentuknya kalau tidak salah di sini di Ciputat. Saya pernah lihat waktu zaman itu 1999 ada Front Pembela Islam itu spanduk di mulut gang kecil tidak jauh dari gang saya, Gang Sukun. Saya tinggal di Ciputat 14 tahun. Ternyata di situ dekat kampus UIN itulah ya, di kawasan Kampung Utan namanya, di Jalan Mangga kalau tidak salah itu ya. Saya Jalan Sukun ya, jadi beberapa gang gitu masih di kawasan Kampung Hutan. Disitulah di sebuah pesantren kecil ya, di tempatnya Ustadz siapa kalau nggak salah, Khairul Anam, atau di pesantren Al-Um kalau tidak salah ya. Maaf kalau saya kehilangan memori, maklum sudah senja ya. Pesantren Al-Um tempat saya jalan-jalan kalau tiap Ahad pagi saya melewati itu ke arah ya dekat 2 Mei itu, sekolah 2 Mei. Disitulah Front Pembela Islam itu lahir ya, di Ciputat berarti ya. Kalau saya tidak keliru, mohon dikomentari di bawah di mana sesungguhnya lahirnya Front Pembela Islam dan tanggalnya. Saya tidak terlalu detail menjejaki sejarah Front Pembela Islam, tapi poin dari biografi di video ini, biografi of Habib Rizik Syihab, adalah betapa dia mempunyai ciri khas ya, mengambil segmen dakwah yang khusus tentang politik dan kemudian ada sayap sosialnya, dan semuanya itu bergerak melalui organisasi atau tanzim yang dibentuk sejak awal kemunculannya, yaitu Front Pembela Islam yang masyarakat mengenal singkatan sebagai FPI. Dari mana inspirasi Habib Rizik itu membuat organisasi masa Front Pembela Islam? Agak sukar mencarinya ya di data-data di online itu, tapi menurut perkiraan saya sedikit banyak terinspirasi ya oleh ayahnya. Ayah Habib Rizik adalah Hussein Habib Hussein Syihab yang lahir tahun 1920 dan pada tahun 37, berarti saat usia 17 bersama kawan-kawannya itu Hussein Syihab itu membuat Pandu Arab Indonesia. Pandu Arab Indonesia yaitu gerakan pramuka kalau sekarang. Bedakan dengan PAI yang artinya Partai Arab Indonesia yang didirikan oleh kakeknya Anies Baswedan, yaitu AR Baswedan. Itu berbeda ya. Kalau kakeknya Anies mendirikan PAI atau Partai Arab Indonesia, itu partai politik. Kalau ayah kandung dari Rizik Syihab mendirikan Pandu Arab Indonesia, itu gerakan kepanduan ya. Tetapi sebenarnya
tidak pernah ketemu itu Habib Rizik dengan ayahnya, karena ketika usia 11 bulan ayahnya wafat pada tahun 60 berapa, tahun 66 ya, dalam usia mungkin 45 tahun ya, 46 tahun mungkin. Jadi Habib Rizik sendiri tidak pernah melihat ayahnya kecuali hanya lewat foto-foto dan mungkin jejak-jejak perjuangan ayahnya yang membangun Pandu Arab Indonesia. Ayahnya ini namanya Habib Hussein Shihab atau Hussein bin Muhammad Shihab, atau lebih lengkap namanya ayah dari Habib Habib Rizik ini adalah Hussein bin Muhammad bin Hussein ya, bin Abdullah bin Hussein bin Muhammad bin Syekh bin Shihab, itu kepanjangnya. Dan saya kira itu karena latihannya itu di latihan Pandu Arab Indonesia itu selalu di Madrasah Unwanul Fatah ya, kalau nggak salah Unwanul Fatah, di Madrasah Unwanul Fatah yang didirikan oleh Habib Kuitang atau Habib Ali Al-Habsyi. Jadi ayahnya ini meskipun pakaiannya selalu pakai peci hitam, pakai pantolan jas berdasi, beda dengan lingkungannya di kalangan habaib yang selalu pakai gamis dan sorban. Ayah dari Habib Rizik ini selalu pakai jas ya. Dia memang modern ya, dan katanya mudah bergaul dan kemampuan bahasa Belandanya cukup fasih, sehingga kalau ada tamu-tamu asing ke Kuitang itu, ke kalangan habaib, yang menjadi MC itu dipersilahkan, yaitu Hussein Shihab, ayah dari Habib Rizik. Dan nanti menurut catatan dari Alwi Sahab, itu wartawan senior ya, yang suka menulis tentang tentang kisah-kisah Jakarta Tempo dulu, itu ayah dari Habib Rizik itu nanti bekerja di Palang Merah Indonesia bagian logistik dan pernah ketangkap oleh Nika ya, dan dipenjara oleh Nika karena membantu pejuang-pejuang Republik, dan dia sempat ya dihukum mati oleh Belanda, oleh Nika, dan dia sempat meloloskan diri dari penjara Belanda, nyebur ke sungai dan tertembak ya, tapi selamat. Itulah kisah heroik dari ayah Habib Rizik, yaitu Hussein Shihab atau Hussein bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Hussein bin Muhammad bin Syekh bin Shihab. Dari situ saya kira inspirasi FPI sebagai organisasi massa terinspirasi oleh ayahnya yang juga membangun organisasi Pandu Arab Indonesia. Mungkin dari situ dia terinspirasi oleh kehebatan ayahnya yang sudah bisa mengorganisasikan anak-anak muda ya, mengarahkan anak muda untuk tujuan-tujuan mulia, mengisi Republik atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan ibunya bernama, ibu dari Hussein Rizik Shihab adalah Sidah Alatas ya. Dan sebagaimana diketahui, Pandu ini nanti gerakan kepanduan Muhammadiyah juga kepanduan itu punya nanti dilebur ya, atau diubah namanya pada tahun 1961 oleh Bung Karno menjadi Pramuka ya, menjadi Pramuka. Istilah Pandu itu hilang jadi Pramuka tahun 61. Nah pada tahun 61 itu lahir, sehingga ayah saya mengabadikan penggantian nama dari Pandu ke Pramuka itu menjadi nama saya ya, Yudi Pramuka. Tapi karena saya orang Jawa jadi Yudi Pramuko. Kalau Habib Rizik kan lahirnya tanggal berapa? 24 Agustus 65 ya, saya 29 Agustus 61, jadi saya lebih tua.
4 tahun dari Habib Rizik. Nggak ada hubungannya sih. Tapi ada hubungannya kalau ilmu Habib Rizik itu begitu tinggi, ya dibanding saya ya jauh ya. Seperti langit dan sumur ya. Bainas sama was sumur. Kalau Habib Rizik itu lulusan Saud ya, King Abdul Saud ya, pandai bahasa Arab, lulusan luar negeri, universitas di Arab Saudi, King Abdul Saud, King Saud Saudi University. Kalau saya lulusan Universitas Kehidupan Donat. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa narasi Habib Rizik itu tajam ya? Ucapan-ucapan itu tajam menyerang kemungkaran-kemungkaran di negerinya. Padahal dia tidak hidup, tidak menyaksikan gaya seorang ayahnya misalnya. Karena dia 11 bulan sebagai anak kelima, anak bungsu, dia sudah ditinggal oleh ayahnya. Dari mana serangan-serangan yang selalu tajam dari Habib Rizik terhadap penguasa yang dianggapnya melanggar syariat Islam? Ini mungkin bisa dilihat dari dua aspek, karena penguasaan ilmu agamanya yang mendalam ya, Habib Rizik ini, dan dia juga mengerti karena tesisnya tentang Pancasila ya, pengaruh Pancasila terhadap syariat Islam, apa kira-kira begitu, atau pengaruh syariat Islam terhadap Pancasila. Tapi kira-kira dia menguasai betul soal Pancasila.